Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini. Dan yang menjadi khotbah bagi kita dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Seturut dengan terang tema bagi kita menyongsong langit dan bumi yang baru. Saya baca bagi kita Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita hari ini menyongsong langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang saudara lakukan dalam menyongsong langit dan bumi yang baru? Apa yang saudara lakukan di hari terakhir dalam hidup kita, hidup saudara di dunia ini? Atau pertanyaan yang lain, persiapan apa saja yang akan saudara lakukan kalau besok adalah hari terakhir kita, hari terakhir dalam hidup saudara? Apakah saudara akan melakukan sesuatu yang spesial yang belum pernah saudara lakukan untuk menyambut langit dan bumi yang baru itu? Atau apakah saudara akan mengucapkan terima kasih kepada banyak orang, kepada orang-orang yang saudara sayangi? Atau yang lain, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah ada hal yang berbeda yang harus saudara lakukan dalam menghadapi hari terakhir saudara? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Fransiskus dari Assisi mengatakan bahwa kalau Kristus datang dan dunia berakhir, dia tidak akan melakukan hal yang berbeda dari yang biasanya dia lakukan setiap hari, yaitu menata kebunnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kali ini kita berbicara mengenai kematian, karena kita sering takut dalam menghadapi kematian itu sendiri. Kita merasa tidak siap dalam menghadapi kematian. Kabar baiknya saudara, hari ini kita akan mendengarkan pesan yang bisa membuat kematian menjadi sebuah hal yang tidak begitu buruk bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam liturgi gereja, bahwa hari ini adalah minggu tutup tahun gerejawi, di mana kalender gerejawi yang baru akan dimulai pada minggu-minggu depan dengan kita memasuki masa-masa Advent. Minggu Advent ini sendiri akan diisi dengan 4 minggu. Masa Advent, masa penantian kita akan kedatangan Yesus Kristus, dan kita jalani dalam 4 minggu yang tiap minggunya memberikan 4 simbol. 4 simbol, ada pengharapan, ada iman, ada simbol sukacita, dan juga ada simbol kasih di sana. Saudara-saudara, di masa penutupan kalender gerejawi seperti ini, maka kita juga akan melakukan apa yang biasanya dilakukan di akhir tahun, yaitu merefleksikan perjalanan kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya sepanjang tahun yang sudah kita lampaui, yang sudah kita lewati. Dan dalam tradisi gereja, minggu ini adalah masa kita mengadakan peringatan, mengenang
mereka yang telah pergi meninggalkan kita, mereka yang telah terlebih dahulu meninggal. Inilah masa mengingat dan berefleksi agar apa yang sudah terjadi bisa kita syukuri dan bisa kita jadikan pelajaran untuk perjalanan kita ke depan, sehingga akan selalu menumbuhkan iman dan mengokohkan iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, renungan kita kali ini diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 sebagaimana yang saya bacakan tadi, yang mengingatkan kita bahwa Allah menjadikan segala sesuatunya baru. Kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes ketika ia ditahan di Pulau Patmos oleh pemerintah Roma yang tidak menyukainya menyebarkan berita sukacita, yang tidak menyukai menyebarkan berita mengenai Yesus. Yohanes ditahan di Pulau Patmos ini. Dia ditahan di sana sendirian, dan ketika itu dia mengalami penglihatan Allah berbicara kepadanya sehingga ia menulis kitab Wahyu ini. Wahyu pasal 21 dan 22 adalah bagian yang menggambarkan surga, yang menggambarkan di mana orang-orang percaya akan berada, menggambarkan surga itu secara deskriptif. Bahkan mulai dari ayat 11 Yohanes menggambarkan surga itu sebagai sebuah tempat yang luar biasa. Temboknya terbuat dari permata, kotanya dari emas, ayat 18, dasar tembok dihiasi permata dalam ayat 19, dan gerbangnya terbuat dari permata, ayat 21. Namun dibalik semua gambaran mengenai bentuk fisik surga itu, Yohanes terlebih dahulu menggambarkan suasana. Dia menggambarkan suasana yang akan kita rasakan, yang akan dirasakan oleh orang-orang percaya di dalam surga itu sendiri. Pertama, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes melihat bahwa suatu ketika akan ada langit dan bumi yang baru, di mana laut tidak ada lagi. Dalam ayat 1 tadi. Pada akhirnya tidak akan ada pemisah antara Yohanes dan manusia, karena laut yang memisahkan pulau tempatnya sudah tidak ada lagi. Yang memisahkan tidak ada lagi. Di sana tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak akan ada lagi ratap tangis, tidak akan ada lagi duka cita, sebagaimana dalam ayat 4 dikatakan. Yang haus akan selalu dipuaskan, dalam ayat 6 kalau kita baca. Karena apa? Karena Allah menjadikan segala sesuatu baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh sebuah hal yang menarik, bahwa Yohanes melihat air mata perkabungan itu adalah sesuatu yang mendukakan hidup manusia. Yohanes melihat kematian sebagai sebuah peristiwa yang signifikan, sehingga dia melihat suasana yang penting di surga adalah ketika kita tidak lagi dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak akan dipisahkan melalui kematian itu. Pada akhirnya nanti kematian tidak akan mampu memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah sebuah janji yang menenangkan hati kita, janji yang menenangkan kita, yang berpisah sementara dengan mereka yang telah mendahului kita, mereka yang telah mendahului berpulang kepada Pencipta, kepada Allah itu. Ketika kita mengingat orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita, kita juga diingatkan akan janji Allah dalam Wahyu 21 ini. Yesus mengingatkan kita juga dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2, dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jika demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kematian tidaklah begitu buruk sebenarnya. Kita tidak usah lagi menjadi takut atas kematian itu sendiri,
Karena kita diingatkan bahwa ada kehidupan abadi yang menunggu setiap orang percaya, menunggu kita apabila kita percaya dan menerima kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kita akan bersama dengan Bapa di surga. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita sendiri, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus? Apakah kita siap menantikan kematian itu? Apakah kita siap menyongsong tempat di mana orang percaya, langit dan bumi yang baru itu? Kita tidak selalu siap. Itu menjadi fakta. Karena apa? Karena kita merasa masih banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita benahi selama kita masih hidup di dunia ini. Kita tidak bisa gembira menyambut karena antara surga dan dunia masih ada pemisah yang jauh, memisahkan laut yang juga memisahkan Yohanes dari teman-temannya. Laut itu menggambarkan dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu menjadi pemisah dosa kita. Karena dosa kita maka kita merasa tidak bisa untuk berada di surganya. Kita tidak layak untuk berada di sana. Tetapi hari ini Allah berkata bahwa Dia membuat segala sesuatu baru, menyiapkan rumah yang baru bagi mereka yang percaya dan menerima orang-orang percaya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tantangan yang terbesar buat kita yang masih hidup saat ini justru apa yang akan kita lakukan selagi kita menunggu hari kedatangan itu, menunggu menyongsong langit dan bumi yang baru itu. Tantangan yang terbesar bagi kita saat ini, bagaimana kita menunggu, bagaimana kita bersikap menunggu kedatangan Tuhan kembali. Dunia tempat kita tinggal hari ini yang dipenuhi dengan ketakutan, di mana kita menjadi hamba dari kebutuhan kita dan sering kita menjadi hamba dosa itu. Kita dituntut untuk tetap berlaku setia kepada Tuhan. Mengerjakan Allah memang tidaklah selalu mudah ketika kita takut dalam menghadapi kehidupan kita. Mengerjakan kehendak Allah tidaklah selalu mudah ketika kita khawatir dalam menghadapi kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa akhir kehidupan orang percaya sebagai orang percaya sebenarnya tidaklah menakutkan. Kenapa? Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21 bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kita tahu kematian bukanlah akhir dari keberadaan kita, bukanlah akhir dari segala-galanya, maka kita seharusnya siap. Sekali lagi, maka kita seharusnya siap menghadapinya. Siap dan menyongsong langit baru dan bumi yang baru itu, berlaku dengan setia, melakukan segala kehendak Allah dalam kehidupan kita di setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tantangan dalam hidup kita tetap memang ada. Ada pergumulan kita. Tetapi dengan perspektif baru akan kematian itu, kita akan mampu menghadapinya. Karena ada sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang Tuhan sudah persiapkan bagi kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi hanyalah sementara. Kita diingatkan bahwa suatu saat kita akan bertemu kembali kepada mereka di langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada tangis, duka cita, tetapi yang adalah sukacita bersama dengan Allah kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah siap bertemu dengan mereka? Apakah kita siap dalam perjumpaan dengan mereka? Apakah kita siap menghadapi kehidupan kita? Saudara-saudara, kiranya Allah memampukan kita
menghadapi kehidupan ini dan melakukan semua kehendak Allah dalam menyongsong langit baru dan bumi yang baru. Dan di waktu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini dan seterusnya, kita menjadi pelaku kehendak Allah, sehingga nantinya kita dilayakkan di surganya bersama-sama dengan mereka yang telah mendahului kita di dalam keabadian, kekekalan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.